Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Arifah Ramadhani dengan NIM 3 akan menyampaikan hasil materi dari presentasi kelompok 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra. Pada minggu sebelumnya, kelompok 1 berhasil membahas mengenai pengantar sejarah sastra Indonesia dan perkembangan sastra masa klasik Hindu-Buddha. Yang pertama, sebagai pengantar, sejarah sastra adalah salah satu bagian dalam ilmu sastra. Arti sejarah sendiri dalam bahasa Arab adalah pohon. Mengapa sejarah berhubungan dengan pohon? Karena dari rangkaian peristiwa yang ada, itu tersusun secara kronologis atau berurutan, sama halnya seperti akar, cabang, dan ranting. Pengkajian sastra mempunyai ruang lingkup, yaitu pengkajian resepsi oleh pembaca, yang mana pembaca menafsirkan sebuah karya hal tersebut, yang mana hal tersebut menyebabkan terjadinya interaksi antara sastra dengan pembaca. Selain itu juga terdapat sastra lisan yang mencakup berbagai bentuk ekspresi seperti halnya karya puisi. Mengapa puisi termasuk ke dalam sastra lisan? Karena di dalam puisi terdapat sebuah pesan yang disampaikannya melalui secara lisan. Yang terakhir adalah pengkajian sastra Indonesia dan Nusantara. Sastra Indonesia adalah sastra yang diciptakan oleh penulis Indonesia dengan menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Berbeda dengan sastra daerah. Sastra daerah itu adalah sastra yang hidup atau lahir di tiap-tiap wilayah tertentu. Kemudian masuk ke dalam perkembangan sastra. Perkembangan sastra diawali dari sastra Melayu sejak abad ke-7. Sastra Melayu pada awalnya berkembang dengan berbagai tradisi yang lisan seperti legenda, puisi, dan mitos yang disampaikannya dari mulut ke mulut, dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Namun seiring masuknya agama Hindu dan Buddha, sastra Melayu mulai dipengaruhi oleh budaya dan agama dari India. Hal ini terlihat dalam penggunaan bahasa Sanskertanya. Hindu-Buddha memengaruhi rakyat Indonesia dalam bidang kesusastraan. Hal itu mempunyai pengaruh. Apa saja sih pengaruhnya? Pengaruh Hindu-Buddha itu adalah masyarakat Indonesia jadi bisa mengenal adanya sistem tulis. Mereka yang awalnya menulis di atas batu prasasti yang tulisannya memuat informasi mengenai peristiwa-peristiwa penting. Namun setelah mereka mengenal, mereka terus bertransformasi dan mempelajari banyak hal, yang pada akhirnya mereka menulis dengan menggunakan daun, bambu, kulit kayu agar mudah dibawa kemana-mana. Adapun peninggalan karya sastra pada masa ini, pada masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia, yang pertama adalah kitab. Kitab adalah tulisan yang mencakup cerita, sejarah, dan narasi yang telah dibukukan. Yang kedua adalah Ramayana. Ramayana merupakan karya sastra seperti puisi yang fungsinya digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan moral kepada khalayak umum. Yang ketiga adalah Mahabharata. Mahabharata adalah kitab yang dianggap suci dan istimewa di agama Hindu. Nah, itu adalah isi materi pengantar sejarah sastra Indonesia dan perkembangan sastra pada masa klasik Hindu-Buddha. Mungkin sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cukup sekian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.